kami juga masih kurang sebenarnya. Seperti itu. Jadi lihat, jangan lihat kami, tapi lihatlah apa yang kami bicarakan. Insya Allah apa yang keluar dari mulut kami ini insya Allah adalah kebaikan-kebaikan untuk kita bersama. Seperti itu. Oke, nah overview, maksudnya materi yang kita mau bahas di sini adalah budaya positif, ada nilai-nilai kebajikan dan ada keyakinan kelas. Nah ini penting sekali untuk persiapan semester ganjil tahun depan, terutama Bapak Ibu wali kelas dan juga guru-guru bidang studi dalam membuat keyakinan-keyakinan kelas atau biasa kita kenal kesepakatan kelas. Tapi sebenarnya yang lebih tepatnya adalah keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas terdapat kesepakatan. Seperti itu. Nanti budaya positif, ada nilai-nilai kebajikan universal atau kebaikan universal secara umum dan keyakinan kelas. Oke, kita mulai di budaya positif. Atau sebelum kita mulai sebenarnya sih ada games satu, bukan games tapi semacam nanti saya minta Bu Hastian sama Bu Anggita mungkin bisa maju. Bu Anggita sama Bu Hastian. Ada bagian dari materinya ini, bukan game sebenarnya, tetapi nanti dari permainannya kita ini saya jelaskan sedikit apa kaitannya dengan materinya, seperti itu. Boleh Bu Hastian dengan Bu Anggita. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan nanti sebentar ada kaitannya apa yang mereka berdua praktekkan ini dengan terkait materinya kita. Nah sekarang Bu Anggi atau Bu Hastian ya, Bu Hastian boleh. Bu Hastian nanti tangannya boleh diguyurkan Bu. Nanti saya ada kasih nih, saya pegang. Ini adalah nilai yang Ibu yakini bahwa itu adalah nilai yang positif dan Ibu tidak seorang pun yang bisa mencederai nilai ini. Nanti ini saya taruh di tangannya Ibu, nanti Ibu pegang erat-erat. Nanti Bu Anggita berusaha bagaimana caranya merayu atau membuka tangan Bu Hastian untuk melepaskan keyakinan yang yang diyakini oleh Bu Hastian. Keyakinan di sini adalah nanti sebentar saya jelaskan, bukan keyakinan agama saja, tetapi maksudnya kepercayaan. Iya, nilai-nilai yang dia yakini, nilai-nilai positif seperti gitu. Oke, Bu Hastian, silakan ditutup Bu. Oke, Bu Anggi, entah itu pakai bahasa verbal atau pakai kekuatan juga untuk membuka keyakinannya Bu Hastian. Silakan Ya terserah kita, pokoknya nanti sebentar hasilnya apa yang kita, pokoknya itu adalah keyakinan itu tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Bagaimana caranya Ibu pertahankan keyakinan itu? Oke, silakan Ibu Anggita. Ibu Hastian, apa kabar? Baik. Sedang pegang apa? Ini apa Bu? Boleh tahu? Ini keyakinan, satu keyakinan dalam hidup saya yang harus saya pegang tanpa diketahui oleh orang. Iya. Oh iya. Sudah berapa lama ya dipegang ini? Selama saya Hidup, Oh iya. seumur hidup. World ini banyak bermanfaat ya. Oh iya. Oke. Ibu nyaman pegang begini? 271 teh. Nyaman sekali. Iya, nyaman. Ibu mau dibantu? membantu ya. Mau dibantu untuk berbagi juga Selama kebaikan dengan saya. Selama keyakinan itu masih bisa saya pegang sendiri, tidak bisa dilepas ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu ini tuh seputar apa ya Bu? Ini seputar keyakinan dalam hidup. Oh begitu. Tapi kalau kebaikan itu kan nggak boleh dipegang sendiri ya, harus berbagi ya. Udah Karena hipnotis. supaya pahala jarinya tuh mengalir juga. Udah terhipnotis. Boleh dibuka sedikit Bu supaya saya juga bisa lihat, bisa berbagi gitu. Gimana caranya? Tapi kan suatu kebaikan itu harus dibagi juga kepada Saya yang tahu lain. kebaikan itu sangat penting sekali bagi orang lain juga. Tapi bagaimana kalau keyakinan ini untuk diri saya sendiri? Oh begitu, dia sendiri. Iya. Oh iya. Jangan dibuka. Oh iya. kebaikan kamu berbagi. Khawatir Ibu capek bisa juga nanti dibagi saya. Ya, insya Allah keyakinan dalam diri itu yang harus kita Oke,
Saya hitung sampai 3. Pada 1. malam Bisa sedikit aja dibuka, Bu. Mau lihat doang. Sangat penting dalam hidup saya tentang yang ini tidak perlu dita sama orang. 2. Bu, oke, baik. Kalau itu pesan Ibu, saya akan menghormati dan menghargai. Semoga kebaikan selalu. Oke, terima kasih. Jangan dulu kembali, Bu. Saya mau tanya, oke Bu Tian, mungkin sudah bisa dibuka Bu Tian, nanti puncak. ternyata kosong. Oke, sekarang pertanyaannya adalah untuk Bu Hastian. Kalau Bu Anggi tidak ada pertanyaan, karena ceritanya cuma ini aja Bu. Oke, untuk Bu Hastian, kenapa sih Ibu tidak mau membuka tangannya? Iya, dijelaskan. Alasannya kenapa saya tidak mau buka, karena itu suatu keyakinan dalam hidup saya yang tidak mungkin saya beritahu sama orang lain atau berbagi sama orang lain. Benar ya, Bu ya. Oke, nah pertanyaan keduanya adalah untuk semua nih, untuk semua, bukan cuma Bu Hastian. Siapa yang kontrol tadi? Diri sendiri. Oh, ya, diri sendiri. Ya, oke, benar ya. Oke, silakan kembali Bu. Terima kasih banyak. Ada hadiahnya kan? Ada ya. Nanti pulsa. Ini kue. Kue, silakan ambil. Oke, terima kasih. Tadi Bu Hastian dan Bu Agita bahwa intinya sebenarnya adalah di sini. Di budaya positif, tapi saya kaitkan dengan kegiatannya tadi. Terutama di pertanyaan yang kedua tadi, bahwa yang kontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, apapun segala tindakan yang kita lakukan adalah yang kontrol itu adalah kita. Gitu. Nah, misalnya contohnya saya masih suka emosi katanya Bude. Gitu, berarti artinya saya masih bisa belum kontrol diri kayak gitu loh. Makanya tadi saya bilang dari awal, jangan lihat saya, tapi lihatlah apa yang saya katakan. Insya Allah ini adalah untuk kebaikan-kebaikan sekolahnya kita, biar kita lebih cepat bergerak lagi kayak gitu. Oke, nah jadi yang kontrol diri adalah ya kita sendiri, nah, dan itu adalah bagian dari kenapa kita tidak mau melepaskan tadi, karena ada nilai yang kita yakini di dalamnya, dan itu adalah sangat penting bagi kita untuk kita pegang teguh. Nah, dari situlah biasanya terlahirlah budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan berarti artinya perilaku yang kita lakukan, kebiasaan sehari-hari. Tetapi kebiasaan kita itu biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita yakini. Kayak gitu. Yang dimana nilai-nilai tadi adalah itu yang kontrol adalah diri kita sendiri. Kayak gitu. Misalnya contohnya adalah disiplin positif. Kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk contoh budaya, terlebih dahulu kita tahu lagi tadi adalah budaya positif. Jadi budaya positif di sini adalah sebuah konsep yang merujuk pada lingkungan sosial dan emosional yang mendukung serta memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai potensi maksimal mereka. Jadi ini adalah tujuannya kita menciptakan. Jadi salah satu tujuan kegiatan kita ini adalah bagaimana kita bikin budaya-budaya positif di lingkungannya kita. Kayak gitu. Dalam konteks ini budaya positif itu mencakup serangkaian nilai, yang itu tadi contohnya, norma, praktik yang mendorong perilaku baik, interaksi yang konstruktif, dan suasana yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggota kita. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah kita sendiri. Jadi kita sendiri yang kontrol diri, terutama dalam nilai-nilai yang kita yakini. Jadi untuk membentuk sebuah budaya adalah ya kita sendiri yang kontrol itu. Salah satu contohnya adalah budaya positif. Disiplin positif. Ini tadi yang saya minta fotonya nanti di telepon ke sini. Ini Butina kayaknya lagi salin. Ini Bude lagi konsultasi kan dengan siswa. Kalau ini punya Pak Pardin lagi kerja kelompok. Ini adalah contoh-contoh disiplin positif. Tetapi sebelum kita tahu di sini kan ada disiplin.
kata disiplin. Kalau Bu Isdayanti, boleh saya minta sarannya atau Bu? Saya minta tanggapannya terkait apa sih disiplin yang Ibu paham ya itu. Saya berdiri Pak. Iya. Boleh berdiri, boleh duduk. Tapi lebih bagus berdiri mungkin kayaknya Bu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, disiplin itu sebenarnya sebelum kita melangkah jauh, kita harus dulu terutama pada diri kita sendiri dulu. Seperti misalkan bangun tepat waktu. Misalkan kita ini seorang guru, jadi pada diri sendiri, karena memang tanpa disiplin itu ya pasti kita akan semacam akan menjadi orang yang kayak semacam buyar lah namanya. Mungkin seperti itu saja Pak. Saya belum terlalu ini, makanya saya ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai tentang disiplin positif itu. Utamanya pada diri sendiri dulu. Kita harus disiplin waktu, mungkin datang tepat waktu di sekolah. Tapi untuk saya pribadi mungkin saya masih bisa belajar lagi karena memang saya sering terlambat juga Pak. Oke, terima kasih Bu Isda, jawabannya benar sekali atau bagus sekali, beri aplaus mungkin ya. Oke, nah disiplin salah satunya adalah itu yang dijelaskan oleh Bu Isdayanti tadi. Jadi disiplin di sini selama ini yang kita tahu disiplin itu adalah terkait dengan aturan. Aturan-aturan yang sudah dibuat tidak boleh dilanggar. Itu disiplin, benar. Tetapi contoh disiplin positif. Artinya apa? Disiplin positif di sini adalah kesadaran. Kesadaran yang timbul dari dalam diri terkait aturan-aturan yang itu tadi. Jadi dia disiplin positif ini tidak hanya sebatas ketaatan kita terhadap aturan, tetapi dia lebih dalam. Dalamnya di mana? Dalamnya adalah kesadaran kita untuk mentaati aturan.